Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Kasman, SPDI, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan. Perkenalkan, nama saya Najma dengan NIM 24801077. Saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Perkembangan Anak pada Masa Prasekolah. Langsung saja, pengertian masa anak prasekolah. Masa anak prasekolah merupakan salah satu tahap perkembangan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Masa ini berlangsung pada rentang usia 3-6 tahun, yaitu sebelum anak memasuki pendidikan dasar. Pada periode ini, anak mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek, seperti fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Masa prasekolah sering disebut dengan masa Golden Age karena pada tahap ini otak anak berkembang dengan sangat cepat dan mudah menerima berbagai stimulasi dari lingkungan. Oleh karena itu, pengalaman yang diperoleh anak selama masa prasekolah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan pembentukan kepribadiannya di masa yang akan datang. Yang kedua, perkembangan anak pada masa prasekolah ditinjau dari aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Yang pertama, perkembangan fisik. Perkembangan fisik pada masa prasekolah ditandai dengan pertumbuhan tinggi dan berat badan yang relatif stabil serta meningkatnya kemampuan motorik anak. Anak menjadi lebih aktif dalam melakukan berbagai aktivitas fisik. Contohnya, meningkatnya kemampuan berlari, melompat, dan memanjat. Yang kedua, koordinasi gerakan tubuh semakin baik, mampu menjaga keseimbangan tubuh, berkembangnya kemampuan motorik halus seperti menggambar, mewarnai, dan menggunting. Yang kedua, perkembangan kognitif, yaitu mulai mengenal angka, huruf, warna, dan bentuk. Memiliki daya imajinasi yang tinggi, sering mengajukan pertanyaan tentang berbagai hal, senang bermain peran, belum mampu berpikir logis secara sempurna. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Pada masa prasekolah, kemampuan bahasa berkembang sangat pesat. Anak mulai mampu menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dan menyampaikan keinginan maupun perasaannya. Contohnya, bertambahnya jumlah kosakata yang dimiliki, mampu menyusun kalimat yang lebih panjang, dapat memahami instruksi sederhana, dan mampu menceritakan pengalaman yang dialaminya, serta aktif berbicara dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang keempat, perkembangan sosial. Perkembangan sosial merupakan kemampuan anak dalam menjalin hubungan dengan orang lain. Pada masa ini, anak mulai belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan di luar keluarga, yaitu dengan bermain bersama teman sebaya, belajar berbagi dan bekerja sama, mengikuti aturan dan permainan, menghargai orang lain, dan mulai memahami peran dalam kelompok. Yang kelima, perkembangan emosional. Perkembangan emosional berkaitan dengan kemampuan anak dalam mengenali, mengekspresikan, dan mengendalikan perasaannya. Pada masa prasekolah, anak mulai memahami berbagai jenis emosi yang dirasakan oleh dirinya maupun orang lain. Ciri-cirinya yaitu, yang pertama, mengenali perasaan senang, sedih, marah, dan takut. Mengekspresikan emosi dengan lebih jelas, mulai belajar mengendalikan emosi, menunjukkan rasa percaya diri, dan mengembangkan sikap mandiri dalam berbagai aktivitas. Dengan berkembangnya aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional secara optimal, anak akan lebih siap menghadapi tahap perkembangan berikutnya serta mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak pada masa prasekolah, yaitu yang pertama, faktor keturunan atau genetik. Faktor genetik ini diwariskan oleh orang tua kepada anak sejak lahir. Faktor ini mempengaruhi berbagai aspek perkembangan, seperti kondisi fisik, tinggi badan, warna kulit, hingga kecerdasan, serta karakter tertentu yang dimiliki anak. Yang kedua, faktor gizi dan kesehatan. Gizi dan kesehatan memiliki peran penting dalam menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak. Anak yang mendapatkan asupan gizi seimbang dan memiliki kondisi kesehatan yang baik cenderung mengalami perkembangan fisik dan mental yang lebih optimal dibandingkan anak yang mengalami kekurangan gizi atau sering sakit. Yang ketiga, faktor lingkungan keluarga. Faktor lingkungan keluarga sangat mempengaruhi pertumbuhan karena mengandung sikap, perhatian, kasih sayang, serta pola interaksi dalam keluarga.
Lingkungan keluarga yang harmonis dan penuh dukungan dapat membantu anak tumbuh menjadi pribadi yang sehat secara fisik maupun psikologis. Yang keempat, faktor pola asuh orang tua. Pola asuh yang diterapkan orang tua berpengaruh terhadap perkembangan kepribadian dan perilaku anak. Pola asuh yang baik dapat membantu anak menjadi lebih mandiri, percaya diri, disiplin, dan bertanggung jawab. Sebaliknya, pola asuh yang kurang tepat dapat menghambat perkembangan anak. Yang kelima, faktor pendidikan dan stimulasi. Faktor pendidikan diberikan kepada anak sejak dini sangat penting untuk mendukung perkembangan berbagai aspek kemampuan anak. Stimulasi dapat berupa kegiatan bermain, membaca, menggambar, bernyanyi, maupun aktivitas lain yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Nah, faktor lingkungan sosial. Yang terakhir, lingkungan sosial meliputi teman sebaya, sekolah, masyarakat sekitar. Interaksi dengan lingkungan sosial membantu anak belajar berkomunikasi, bekerja sama, menghargai orang lain, serta memahami norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat. Yang selanjutnya, tugas perkembangan anak pada masa prasekolah, yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan motorik, yang kedua, mengembangkan kemampuan berbahasa, yang ketiga, belajar bersosialisasi dengan orang lain, yang keempat, mengembangkan kemandirian, belajar mengenal dan mengendalikan emosi, mengenal nilai moral dan aturan sosial, dan seharusnya mengembangkan rasa percaya diri. Kesimpulannya, masa anak prasekolah merupakan tahap yang sangat berharga yang berlangsung pada usia 3-6 tahun dan menjadi salah satu periode penting dalam kehidupan anak, di mana masa ini terjadi perkembangan yang pesat dalam berbagai aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, dan emosional. Perkembangan tersebut menjadi dasar bagi pembentukan kemampuan dan kepribadian anak pada tahap perkembangan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.